Dan di Malaysia, ketika orang tidak menang, maka dia langsung oposisi. Ya, Mahathir time is over. Jadi waktu Mahathir itu sudah tidak ada lagi. Dan pasti orang kalah ini tidak tinggal diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para hadirin yang hadir di sini. Hari ini Pusat Studi Polisi dan Pemerintahan sama dengan Aceh Progressive Institute mengadakan sebuah diskusi penting mengenai apa yang terjadi di Semenanjung. Jadi kita nggak lagi bicara dari Banda Aceh ke Kuala Simpang, tapi kita bicara dari Selat Malaka, yaitu tentang perubahan politik yang terjadi di Malaysia dengan kemenangan Dr. Mahathir Mohamad dalam pemilihan raya ke-14 ketika beliau dengan koalisi Pakatan Harapan mengalahkan Barisan Nasional UMNO. Jadi beliau mengalahkan partai yang beliau besarkan itu, dan kita ingin lihat ketika kemenangan Dr. Mahathir ada perbincangan bahwa ini akan mempengaruhi di Indonesia, akan memberikan kekuatan pada kelompok yang katakanlah oposisi dari Jokowi. Tapi ini masih perbincangan, dan hari ini kita akan mengukur hal itu dengan berdiskusi secara mendalam. Karena ini, maka dari itu kita menghadirkan langsung analis politik di Kuala Lumpur, alumnus Kuala Lumpur, yaitu Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sofyan. Beliau belajar politik Islam di University Malaya, dan saya kira adalah orang yang paling tepat di Aceh untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi di Semenanjung, dan tentu ini akan memberikan banyak hal yang akan dapat kita diskusikan bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada para hadirin, dan saya berharap ini akan menjadi diskusi yang produktif. Bersama-sama kita akan mencapai. Pak Suhaili mungkin akan memberi pengantar dulu sekitar 20-25 menit atau setengah jam, kemudian baru kita berdiskusi. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ketua Pusat Studi Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Syariah yang Langsa yang kami muliakan, kemudian dari Progressive Institute, kawan-kawan yang telah berhadir yang kami muliakan. Baru saja tanggal 9 Mei 2018 negeri jiran kita melaksanakan sebuah kegiatan pesta demokrasi untuk menentukan masa depan dan hala tuju, kalau istilah mereka, visi negara ke depan. Dan hasil yang didapati sangat luar biasa. Berhasil mencungkil atau menjungkir balikkan sebuah koalisi yang telah berkuasa selama 60 tahun semenjak pemilu pertama Malaysia pada tahun 57. Ya. 60 tahun BN berkuasa, dan pada tanggal 9 Mei itu semua rontok. Ada hal yang cukup menarik yang dapat disimpulkan. Yang pertama, dalam politik itu Malaysia telah membuktikan bahwa tidak ada musuh
abadi dan tidak ada kawan sejati dalam perpolitikan. Yang ada adalah kepentingan dalam tanda kutip atau kemaslahatan, apakah itu pribadi atau kemaslahatan kenegaraan. Yang mana kita melihat keberhasilan Pakatan Harapan ini adalah hasil koalisi antara seorang mentor dengan murid, antara mentor dengan musuh, antara mentor dengan lawan, kemudian bersatu kembali. Dan itu suatu hal yang sangat luar biasa. Bersatunya kubu Mahathir dan Anwar Ibrahim yang notabene pada awalnya ini merupakan anak didik Mahathir, kemudian dia menjadi lawan dari Mahathir, bukan sekedar lawan, tapi dipenjarakan, ya, dengan tuduhan rasuah, korupsi dan tindakan asusila, yang jumlah hukumannya itu 16 tahun, bukan sedikit. 5 plus 6 plus 9, ya. Jadi setelah masuk 6 tahun pertama bebas, dia ikut beraktivitas kembali dalam politik, kemudian dijebloskan kembali dalam penjara oleh Barisan Nasional. Kan tapi pada akhirnya mereka bisa bersatu. Penyatuan kedua kelompok ini sempat dikomentari oleh anak Anwar Ibrahim, Nurul Izzah, yang merupakan wakil presiden Partai Keadilan, ya, PKR Malaysia, yang dikatakan kalau dilihat dari segi keluarga memang sulit itu untuk memaafkan dan melupakan. Kan tapi melihat kemaslahatan Malaysia, ini adalah suatu hal yang harus dilakukan. Makanya saya mengatakan bahwa Malaysia telah membuktikan bahwa tidak musuh abadi ataupun kawan sejati dalam perpolitikan. Semua itu bisa mencair. Kalau kita lihat dari peristiwa sebelumnya, kita bisa melihat bahwa Mahathir, Najib, kemudian Muhyiddin Yassin, Abdullah Ahmad Badawi, Anwar Ibrahim, ini semua adalah satu koalisi besar dalam satu rumah besar mereka. Dan rumah itu rumah mereka besarkan bersama-sama, yaitu UMNO, yang kemudian dia membuat sebuah koalisi yang dinamakan dengan Koalisi Barisan Nasional, ya. Lawannya satu orang, Lim Kit Siang, itu partai Cina, DAP, ya, DAP. Ayahnya Lim Guan Eng yang sekarang diganti oleh Mahathir sebagai Menteri Keuangan. Kemudian satu persatu keluar. Anwar keluar dari Barisan Nasional atau dari UMNO, dia mendirikan PKR, Partai Keadilan. Kemudian Muhyiddin Yassin dipecat karena mengkritik Najib terhadap skandal YMDB, Satu Malaysian Development Berhad. Kemudian Mahathir keluar 2016. Sebenarnya dia pernah keluar, pernah masuk, pernah keluar Mahathir ke dalam UMNO ini, ya. Setelah keluar, tinggallah Najib bersama sepupunya Hishamuddin, kemudian Zahid Hamidi. Zahid Hamidi ini adalah anak didiknya Anwar, sama-sama orang ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, ya. Tinggal Najib sendiri dan kawan-kawannya di Barisan Nasional. Sementara orang-orang senior semua beralih ke hati yang lain. Nah, yang menarik dilihat, sebenarnya Barisan Nasional ini suaranya terus tergerus, ya,
dari tahun PRU 2013. Secara kursi mereka menang, tapi secara jumlah suara sebenarnya mereka kalah. Sama seperti orang main volley. Set pertama kalah 19-20. Ya, kalau dihitung set, 3 set ya kalah. Tapi kalau dihitung poin menang, tapi yang dihitung kan memang setnya. Yang dihitung kursinya, walaupun kursi itu kursi kecil, jumlah suaranya sedikit, tapi Barisan Nasional itu memenangi jumlah kursi di parlemen. Kan tapi kalau dihitung jumlah voternya, orang yang memilih, jumlah yang memilih itu dimenangi oleh sebenarnya tahun 2013 itu sudah dimenangi oleh Pakatan. Kemudian pada tahun 2018 ini ada beberapa isu yang muncul sebelum pemilihan. Ya. Yang pertama adalah isu yang dinamakan dengan persempadanan pilihan raya, dapil tempat kita. Kalau tempat kita kan dapil ditentukan lebih awal ya, sebelum awal dah diketahui. Tapi pemerintah pada bulan Maret, ya, ini kan dekat sekali sebenarnya, ya, April malah, itu merubah dapil-dapil yang ada, dan itu dianggap sebagai sebuah isu besar oleh para pembangkang yang dianggap pemerintah ingin memenangkan pemilu dengan merubah wilayah-wilayah pemilihan. Itu satu. Yang kedua, isu yang muncul sebelum pemilu adalah pembubaran Partai Pribumi Bersatu Punya Mahathir. Itu tidak bisa didaftarkan di Suruhanjaya Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, Toros, ya. Ya, tempat kita bukan KPU, kayak Kemenkumham. Ya, sebuah organisasi itu perlu didaftarkan. Ya, jadi pendaftaran itu yang menjadi permasalahan sehingga Partai Bersatu ini tidak dianggap sah, dan itu juga terjadi beberapa isu yang besar. Kemudian termasuk hari pemilihan. Malaysia jarang sekali mengadakan pemilihan itu pada hari tengah-tengah minggu, hari Rabu. Biasanya hari libur, karena untuk memberikan kesempatan kepada orang untuk mengundi. Tapi pemerintah itu membantah bahwa dalam undang-undang mereka disebutkan bahwa semua majikan itu tidak boleh menghalangi para pegawai untuk turun mengundi, dan mereka bisa didenda kalau mereka menghalangi para pekerjanya untuk mengundi. Akhirnya itu diliburkan juga pada hari Rabu. Kemudian pada hari pendaftaran calon timbul masalah lagi. Ada 6 orang calon dari pakatan itu bermasalah sehingga tidak bisa untuk mendaftar. Kemudian ada isu sogo atau istilah mereka pembelian undi, ya. Sogo ini atau pembelian undi ini dianggap ada bagi-bagi ransum lah sebelum proses pemilihan dengan berbagai istilah ataupun nama. Nah, itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi sebelum pemilihan umum atau PRU ke-14 di Malaysia tanggal 9 Mei. Kemudian PRU ke-14 Malaysia ini diikuti oleh 53 partai, ya, dan 4 komponen. 53 partai itu tergabung dalam 4 buah koalisi, 3 buah koalisi utama dan 1 itu bebas. Yang pertama adalah Pakatan Harapan. Pakatan Harapan itu terdiri dari PKR, itu partainya Anwar Ibrahim, DAP, partainya Cina. Amanah ini merupakan perpecahan dari PAS. Perpecahan dari PAS pada tahun 2013 ketika PAS mengusung hudud
dan dianggap terlalu konservatif. Ada beberapa orang yang mungkin dia tidak ingin memaksakan itu, sehingga mereka keluar dan masuk ke dalam Partai Amanah Negara, singkatannya PAN. Ya, jadi ini juga menjadi isu kebangsaan di Malaysia. Bagaimana persaingan antara konservatisme Islam dengan sosialisme demokratik. Ya, bagaimana menegosiasikan isu-isu keislaman dengan sebuah sistem demokrasi sosial dalam bingkai negara modern yang ada di Malaysia. Nah, kemudian ada Partai Bersatu yang punya Mahathir, ya. Kemudian ada Partai Warisan. Partai Warisan ini adalah partai lokal di Sabah. Yang ini juga diketuai oleh salah seorang petinggi UMNO yang dipecat, Syafi'i Afdal. Ya, Syafi'i Afdal, dia dipecat, balik ke Sabah. Ya, dia mendirikan Partai Warisan. Ini sudah ada sebenarnya, tapi pada waktu itu suaranya tidak signifikan. Tapi pada tahun ini suaranya sangat signifikan. Kemudian ada Partai UMNO. UMNO Barisan Nasional. Ini ada UMNO, ya. Ada yang partai komponen utamanya 3, UMNO, MCA dan MIC. MIC itu India. Kemudian yang UMNO itu Melayu, MCA adalah Cina. Kemudian ditambah oleh beberapa partai kecil, ya, termasuk Partai Gerakan, Partai APKO. Itu partai-partai yang ada di Sabah dan Sarawak. Nah, hasil dari PRU 14 ini menunjukkan bahwa Barisan Nasional pada tahun 2018 ini hanya menguasai 79 kursi dari total 222 kursi parlemen. Ya, Malaysia itu dia menganut sistem dui parlemen, ya. Mereka ada yang namanya Dewan Rakyat atau tempat kita DPR, itu jumlah kursinya 222. Satu lagi Dewan Negara, atau di tempat kita dikenal dengan PD, urusan daerah, ya. Ya. Itu 70 orang. 70 orang itu terdiri dari 26 merupakan wakil dari jumlah negeri di Malaysia 13, satu negeri 2 orang. Kemudian 44 itu ditentukan dilantik oleh Pertuan Agung yang akan diambil dari orang-orang yang terpilih di DPR daerah, atau di istilah mereka dengan Dewan Undangan Negeri, DUN. Ya. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lihat dalam pemilu Malaysia, sistemnya sangat berbeda dengan Indonesia, ya. Dia sangat simpel sekali. Siapa yang bisa mendapatkan jumlah undi mayoritas itu langsung dilantik sebagai pemerintah, ya. Sistemnya beda dengan kita. Kita adalah sistem republik, mereka adalah sistemnya konstitusional monarki, sistem raja berperlembagaan dinamakan, ya. Sistem raja tapi mengikut undang-undang. Ini garisnya adalah garis aliran British, Inggris. Kalau kita alirannya aliran Amerika. Itu saja sudah, itu beda sekali alirannya. Maka bisa kita lihat bagaimana simpelnya proses pemilihan ditutup pukul 5. Pukul 11 malam Mahathir sudah mengumumkan kemenangan. Pukul 5 pagi KPU-nya Malaysia, SPR, ya, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, ya, itu mengumumkan hasil pemilu. Besoknya Perdana Menteri langsung dilantik. Ya. Jadi yang dilantik sebagai Perdana Menteri itu dia harus memenangi dapil di mana dia bertanding. Tidak bisa dilantik orang di luar yang menang dalam bertanding. Makanya Mahathir pulang ke Langkawi dia untuk ikut sebagai calon ahli parlemen. Ya, jadi yang dilantik itu adalah orang yang memenangi parlemen di daerah yang diikuti. Jadi anggota DPR yang dilantik. Jadi mereka anggota DPR
dilantik juga sebagai menteri. Menteri juga anggota DPR. Dari situ diambilnya. Berbeda dengan kita. Kecuali ada orang-orang eksekutif yang lain. Itu sangat terbatas sekali. Jadi pemilihannya dari dua itu, Dewan Rakyat ataupun dari Dewan Negara yang dilantik sebagai pemerintah. Jadi kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, tapi kepala negaranya adalah Raja, atau yang dinamakan dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agung Malaysia, yang dipilih dari 9 raja yang ada di Malaysia secara bergantian selama 5 tahun sekali. Jadi raja-raja itu dia akan bergilir untuk menjadi ketua raja yang dinamakan yang di Pertuan Agung. Ya, Malikul Muluk, ya, Malikul Mulki, ya. Jadi itu yang menjadi kepala pemerintahan. Nah, dari sistem undang-undangnya, raja itu membawahi undang-undang yang berkaitan dengan syariat Islam. Makanya ketika berbicara undang-undang syariat di Malaysia itu sangat variatif sekali. Berbeda antara setiap negeri karena tunduknya kepada raja, dan itu berbeda antara satu raja dengan raja yang lain. Termasuk yang paling ketara adalah dalam penetapan mahar. Maharnya enggak mahal, tidak boleh lebih misalnya RM25, ada RM20, ada RM30, ya. Itu tergantung, tapi hantarannya yang mahal, uang bawaannya. Itu dia, ya. Makanya dia sangat variatif sekali. Ya, baik, menarik. Setelah pengumuman yang diumumkan oleh SPR bahwa Pakatan Harapan memenangi 113 kursi, ya, 113 kursi, ya, itu belum tambah dari warisan, ya. Maka jam 11 besoknya Najib muncul memberikan press conference yang mengatakan dia menghormati putusan rakyat, tapi dia bermanuver bahwa tidak ada satu partai pun yang mendapat undian mayoritas, karena Pakatan Harapan itu tidak terdaftar secara resmi di pendaftaran negara. Yang terdaftar adalah Barisan Nasional, ya. Kalau kita lihat PKR itu hanya dapat 49 kursi, DAP 42, kemudian UMNO 55 kursi. Maka Najib bermanuver bahwa ketika tidak ada single majority atau mayoritas utama, maka untuk dilantik sebagai kepala pemerintahan itu terpulang kepada Agung. Maka sepatutnya jam 5 sudah dilantik Mahathir sampai tertunda, ya. Tapi kerajaan memberikan alasan ingin memastikan syarat-syarat dan keputusan KPU itu masuk dulu, baru kemudian dilantik. Makanya pelantikannya jam 9:30 malam, ya. Dan itu juga berlaku ke gubernur, ya, menteri besar. Menteri besar itu juga adalah orang yang memiliki ataupun pakatan yang memiliki suara terbanyak dalam pemilihan Dewan Undangan Negeri atau anggota DPR. Makanya sama juga, hari ini selesai pemilu, besok gubernur langsung dilantik. Dia langsung menghadap ke raja, langsung besok diambil sumpahnya. Jadi gubernur baru. Jadi gubernur sudah jelas. Sebelum hari H pencoblosan sudah tahu siapa gubernurnya. Besok langsung dilantik. Itu yang paling mendasar sekali perbedaannya. Oke, kemudian sebelum pemilihan umum, para partai dengan koalisinya ini menyampaikan manifesto. Manifesto ini seperti janji politik, ya, janji politik, di mana Pakatan Harapan mereka memiliki manifesto politik yang mereka namakan dengan membina negara memenuhi harapan. Sementara Barisan Nasional bersama BN hebatkan negaraku, ya. Kemudian PAS Malaysia Sejahtera, mereka bergabung dalam Gerakan Sejahtera. Ya. Nah, apa isu yang muncul yang menjadi tren dan penyebab BN kalah? Sebenarnya sudah ada yang prediksikan BN kalah, termasuk Darul Ihsan Institute, Prof. Osman Bakar. Ya, dia melihat sampel di Selangor. Yang pertama saya melihat adalah Mahathir Effect. Setelah dilihat tidak ada orang yang memiliki karisma dan tingkat kepercayaan yang melebihi kapasitas yang dimiliki oleh Mahathir.
tidak bisa. Dan Mahathir juga tidak bisa untuk melakukan ini sendiri karena dia perlu kendaraan. Maka dalam melihat kendaraan ini, dia terpaksa akur untuk datang dan berbaikan dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim juga seperti itu. Dia sudah melihat orang percaya tapi dia tidak memiliki kapasitas untuk mengalahkan Najib. Apalagi dia dalam penjara, yang menjadi pimpinan partainya adalah istrinya, Wan Aziza. Ya. Jadi maka muncullah untuk mereka bersatu. Ya, mereka bersatu. Padahal kalau dilihat Anwar sangat babak belur dia. Ditangkap, digebukin di penjara, kemudian dituduh dengan tuduhan yang dia membantahnya, kemudian masuk penjara bukan setahun 2 tahun. Ya. Dan yang paling menyakitkan yang masukkan itu kawan dekat kita sendiri. Ya kan? Ya. Kan? Ya, Pak Jubair masukkan saya dalam kotak. Oke, itu Mahathir Effect. Kalau kita lihat Mahathir ini memang dibenci dulu, dianggap dituduh macam-macam. Ya, di kronisme lah, dianggap bukan keturunan murni Melayu lah, karena dia dianggap ada keturunan Indianya. Ya, kemudian berkuasa sangat lama, ya, 22 tahun, dianggap sebagai seorang diktator. Ya. Kemudian ada mengisukan kalau Mahathir naik ini kok orang tua mau dipilih lagi. Kok masuk akal? Umurnya 92 tahun. 92 tahun. Tapi tutur katanya masih teratur dan jalannya masih tegak. Ya, hana jawai loh. Ya. Nah, faktor Mahathir ini. Dan ini sempat menjadikan isu. Ya, Najib sempat mengatakan apakah masuk akal orang akan memilih seseorang yang umurnya 92 tahun untuk menjadi Perdana Menteri. Ya. Tapi pernah dibalas oleh Mahathir, umur boleh 92 tahun, tapi saya masih bisa menunggang kuda, masih bisa bawa mobil sendiri, dan dia sangat takut pada orang tua ini. Ya. Dan saya masih boleh menyetir dia, menguasai dia. Ya, itu balasan. Itu bisa dilihat di YouTube bagaimana perdebatan antara kedua tokoh besar ini. Ya, Mahathir Effect yang pertama. Walaupun Mahathir dianggap orang diktator, berkuasa cukup lama, ya, akan tetapi Mahathir ini orang yang memiliki obsesi untuk membawa Malaysia menjadi negara maju dan tidak kalah saing dengan Singapura. Ya, maka banyak ide-ide brilian yang dibuat oleh Mahathir ini yang kemudian membawa Malaysia menjadi salah satu negara yang dipandang terutama sekali di antara negara-negara Islam. Ya, maka dia punya proyek tol selatan yang menghubungkan antara Thailand ke Singapura, ya. Kemudian dia ada proyek Twin Tower Petronas, ya. Kemudian jembatan Pulau Pinang, kemudian pembuatan Putrajaya, kemudian stabilisasi ke sistem moneter dalam negeri, dia tidak meminjam ke luar negeri, dan merupakan salah satu negara yang tidak terjerat IMF ketika krisis moneter melanda dunia pada tahun 98. Ya. Dia berhasil membawa Malaysia ke arah itu dengan visinya, visi 2020. Dia menetapkan visi 2020 Malaysia harus menjadi negara maju. Ya. Kemudian dia punya proyek besar MOBNAS, mobil nasional dengan Protonnya yang sekarang sudah dijual ke Geely Cina. Ya, perusahaan Geely Cina oleh pemerintahan sebelum Pakatan Harapan. Kemudian dia punya proyeksi besar bagaimana membesarkan Petronas. Untuk meningkatkan image wisata Malaysia, dia membuat sirkuit F1 di Sepang. Ya. Kemudian dia cepat sekali membaca perkembangan di kawasan Asia Tenggara. Dia melihat Indonesia itu mempunyai peluang sumber uang yang sangat besar, terutama dalam kesehatan. Dia melihat orang Indonesia pada tahun 80-an semua berobat ke Singapura. Ya. Kemudian dia membuat proyek, ada proyeknya adalah proyek wisata kesehatan. Kenapa orang Indonesia berobat ke Singapura? Kenapa enggak kita tarik ke Malaysia? Orang Indonesia itu 200 juta lebih, kalau 20% saja mereka berobat ke Malaysia,
itu berarti 40 juta, melebihi jumlah penduduk Malaysia sendiri katanya. Ya. Dan itu potensi yang sangat luar biasa sekali. Yang selama ini mereka membuang uang ke Singapura, padahal itu suku bangsanya berbeda, agamanya juga berbeda, adat istiadatnya berbeda. Tapi dengan Malaysia dikedepankanlah serumpun, bahasanya sama, kemudian makanannya juga sama, kemudian culture dan budaya masyarakatnya sama. Jadi kalau kita bisa menawarkan wisata kesehatan yang sama baiknya dengan Singapura, tentu kita bisa menarik klien dari Indonesia untuk masuk ke Malaysia. Maka sejak itulah kita melihat begitu gencarnya perusahaan-perusahaan rumah sakit Malaysia itu untuk mempromosikan kehebatan pengobatan mereka dan menyedot cukup banyak orang kita untuk berobat ke sana. Pariwisata juga demikian, dan pendidikan. 3 hal yang difokuskan pada waktu itu, ya. Pariwisata juga mereka membuat bagaimana menarik orang-orang Arab ini tidak lagi jalan-jalannya ke Eropa. Karena yang paling royal itu orang Arab. Datang satu keluarga tinggal sebulan di hotel. Ya. Kalau ya orang Indonesia mungkin pergi seminggu nginap di rumah kawan. Ya. Kalau belanja, cari tempat belanjaan yang paling murah. Orang Arab tidak. Dia akan belanja, tidur di hotel yang paling bagus, bawa keluarga satu keluarga, belanja barang-barang branded. Ya, pakainya dolar. Ya, makanya dia melihat iya, kalau kita PTM dari itu, di channel itu, ya. Makanya itu menjadi proyeksi Mahathir dalam meningkatkan. Jadi apapun yang diceritakan tentang keburukan Mahathir, orang pernah merasakan bagaimana Malaysia maju di bawah Mahathir. Kemudian dia menginvestasikan uang haji, tabung haji, ya. Dan itu dinikmati oleh jamaah haji. Dividennya dibagikan setiap tahun. Oke, itu yang satu. Yang kedua, ketika PRU yang ke-14 ini, isu etnis dan perkauman itu hilang. Kalau dulu isunya adalah Islam non-Muslim, Melayu non-Melayu, atau pribumi non-pribumi. Kan di Malaysia itu ada orang Melayu, ada orang Bumiputra, Sabah Sarawak. Ya. Itu tidak berapa muncul. Akan tapi sempat muncul ketika PAS menarik diri dari Pakatan. Ketika dia menaikkan isu hudud, itu tidak tembus, maka dia narik diri dari Pakatan. Ya. Dia berdiri sendiri sekarang, PAS, tapi mereka berhasil merebut kembali Terengganu. Ya, yang pada PRU yang 13, Terengganu itu bisa direbut oleh BN. Tapi PRU 14 PAS kembali menguasai Terengganu, sebuah negara yang sangat kaya dengan minyak yang ada di Malaysia. Kemudian kita lihat bahwa tidak muncul isu terorisme dalam PRU secara signifikan di Malaysia. Ya, kita juga ikut berduka terhadap apa yang kejadian di Surabaya, Sidoarjo, yang dimulai dari kasus Makobrimob. Ya, kita menyesali hal itu terjadi di Indonesia. Ya. Kemudian dalam kasus PRU 14 ini yang dimunculkan adalah nasionalisme dan anak muda. Anak muda itu harus menentukan nasib bangsanya sendiri. Maka yang digait adalah para kaula muda. Kemudian yang menjadi isu utama adalah masalah korupsi. Ini yang diangkat besar-besaran. Isu korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Dan itu yang digoreng menjadi isu utama untuk digunakan sebagai senjata dalam memenangi PRU ke-14 oleh Pakatan Harapan. Ya. Semua orang tahu bahwa Najib itu diduga terlibat dalam skandal sebuah BUMN yang dibentuk sebenarnya untuk menginvestasikan dana-dana negara untuk kemudian returnnya balik ke kas negara, yang dibentuk dengan nama 1MDB, YMDB,
ya, One Malaysia Development Berhad. Ya. Ini menjadi kasus yang diduga Najib menerima lebih dari 700 juta dolar masuk dalam rekening pribadi. Tapi itu belum terbukti di pengadilan. Najib sendiri membantah bahwa dia mengatakan itu adalah hibah dari kerajaan Arab Saudi. Ya, tapi orang tidak percaya itu. Opini publik sudah terbentuk bahwa ini tidak betul. Tidak mungkin orang bersedekah sebanyak 700 juta dolar tanpa ada apa-apanya. Ya. Jadi opini publik sudah terbentuk bahwa beliau itu terlibat dengan skandal. Jadi inilah salah satu bentuk punishment yang diberikan oleh publik sebelum dihukum oleh pengadilan. Maka dia tidak mengundi lagi kepada Najib. Dan saya juga melihat bahwa isu yang berkaitan dengan korupsi ini juga terdapat peran asing. Jadi tidak terlepas dari peran asing. Jadi kalau dikatakan ini murni unsur internal, saya malah melihat lain, bahwa dalam kasus Perium 14 ini, ketika isu penyalahgunaan wewenang dan korupsi oleh Najib, ini pihak asing ikut bermain. Karena isu ini muncul setelah USJ, Wall Street Journal, itu membocorkan hal ini. Kemudian Jaksa Agung Amerika memerintahkan untuk memeriksa kasus ini karena YMDB juga bergerak di Amerika. Jadi bukan hanya di Malaysia, dia diselidiki di Amerika, Swiss, termasuk di Singapura mereka diselidiki, yang beberapa bulan yang lalu termasuk di Indonesia menahan sebuah kapal persiar milik salah seorang yang dianggap berhubungan dengan kasus 1MDB, Jilu namanya. Ya, walaupun kapal pesiar tersebut pada akhirnya dilepaskan kembali. Ya, jadi ini sangat terkait bahwa ada pihak-pihak asing yang juga berkepentingan untuk hal ini, walaupun main yang sangat cantik. Kemudian isu yang menjadi dasar lagi adalah lapangan pekerjaan. Ya, selamat datang Dr. Muhammad. Ya. Isu lapangan pekerjaan termasuk investasi asing di Malaysia. Ya. Ini mungkin kasusnya sama dengan Indonesia. Ketika politik One Belt One Road ya yang dimiliki oleh China, dia ingin membuat jalan baru untuk menapaktilasi jalur sutra yang pernah dibangun dulu itu, maka dia membuat investasi di berbagai negara, kan tetapi di dalamnya include dengan pemasukan tenaga kerja asing milik mereka ke tempat di mana mereka berinvestasi. Dan itu menjadi isu yang sangat besar di Malaysia, termasuk pekerja asing ya dari Indonesia, dari Nepal, dari Bangladesh, yang itu menjadi isu besar di Malaysia, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang ada di Malaysia itu sudah diambil oleh pekerja-pekerja asing. Tapi yang menjadi isu besar adalah investasi Cina dan pekerja asing Cina, bukan buruh kasar yang masuk dari kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, isu besar yang diangkat adalah peningkatan biaya hidup atau yang dinamakan dengan kos sara hidup oleh mereka pada waktu itu. Ya, kos sara hidup yaitu peningkatan biaya hidup di Malaysia yang sangat signifikan, terutama sekali setelah Barisan Nasional menerapkan perubahan pajak dari SST kepada GST, Good and Services Tax. Ya, di mana pajak GST itu dia akan nampak muncul. Misalnya kita beli air ini 10.000. Setelah bayar 10.000 nanti di bawahnya ada pajak 6%. Berarti bayarnya 10.600. Sebelumnya pajak itu 10.000. 10.000 sudah include di dalamnya pajak. Orang tidak merasa itu terjadi kenaikan, ya. Padahal dari sistemnya GST ini akan menggantikan pajak SST. Ya, sepatutnya SST ini yang 12% diganti dengan 6%. Sepatutnya yang dulu kita bayar 10.000 di dalamnya ada 12% pajak,
yang diagung-agungkan bahwa dengan DST bahwa dari 12 itu tinggal 6% yang dibayar oleh masyarakat. Tapi dalam prakteknya ini terjadi banyak permasalahan. Ya, orang yang dulu yang komplain itu ketika beli voucher handphone RM10. Dulu beli RM10. Kemudian setelah GST itu RM10 jadi RM10.60. Kalau yang RM10. Walaupun pada akhirnya dikembalikan ke 10 sen, yang 6 sen ini ditanggung oleh perusahaan. Perubahan pajak ini yang dianggap menjadi pihak pertama atau tertuduh utama yang menyebabkan kos sara hidup naik di Malaysia. Ya. Dan itu terjadi signifikan. Kalau tahun-tahun 2006 kita bisa makan satu piring itu RM3, tapi kalau sekarang itu RM7. Jadi hampir tinggi sekali kenaikan yang timbul yang dianggap memberatkan orang Malaysia. Nah, kemudian juga isu minyak. Ya, minyak itu sama seperti kita, pencabutan subsidi minyak itu menyusahkan sekali masyarakat. Kemudian istilah mereka dalam kasus minyak ini Malaysia menganut sistem harga rate terkini. Kalau harganya naik berarti harga dinaikkan, kalau harganya turun diturunkan. Sebelumnya minyak itu disubsidi sehingga harganya stabil. Sama seperti kita pada beberapa waktu yang lalu. Akhir bulan tunggu harga minyak naik. Jam 12 malam orang antri di SPBU. Ya. Ini ketika harga minyak tidak stabil, itu berefek kepada tidak stabilnya harga barang. Harga barang akan naik, tapi ketika harga minyak turun, harga barang tidak turun lagi. Nah, ini juga menjadi isu utama. Makanya yang dijual oleh Pakatan Harapan termasuk pembatalan GST dan pemberian kembali subsidi minyak kepada masyarakat dalam 100 hari kerja mereka. Ini isu-isu yang diangkat sebagai hal yang kemudian mengantarkan Pakatan Harapan sebagai pemerintah di Malaysia yang menjungkir balikkan sebuah kekuasaan yang cukup lama. Ini sama seperti kekalahan Golkar tempat kita ini. Ya, setelah sekian lama bercokol, kemudian digantikan oleh pihak oposisi. Dan di Malaysia, ketika orang tidak menang, maka dia langsung oposisi. Jadi sekarang Barisan Nasional posisinya adalah oposisi. Yang dulu partai berkuasa, sekarang jadi partai oposisi. Ya, langsung balik dia. Ya, balik arah. Nah, makanya setelah terpilih dan dilantik sebagai Perdana Menteri, yang pertama dilakukan oleh Mahathir adalah melantik penasihat ekonomi. Ya, orang tua ini cerdik sekali ini. Ya, cerdik sekali. Dia meliburkan. Kalau dia sudah janji ketika kampanye, kalau kami menang kami liburkan. Ya, pemilihannya Rabu, liburkan 2 hari, Kamis dan Jumat. Berarti Kamis Jumat bursa tutup, transaksi tidak ada, dia bisa memastikan bahwa tidak ada uang yang keluar dari Malaysia. Jadi orang beristirahat, ya, semua sistem pemerintahan dia tidak bekerja, jadi tidak terjadi pergolakan dan kegoncangan yang hebat. Senin walaupun lesu tapi tidak jatuh. Ya, KL Stock Exchange itu hanya turun 34 poin. Itu besar sebenarnya, 34 poin. Tapi tidak menggugah ekonomi Malaysia. Kemudian dia melantik yang pertama sebagai penasihatnya adalah Tun Daim. Tun Daim inilah Menteri Keuangan Malaysia dulu. Salah seorang pemilik saham Old Trafford. Ya, itu pemilik saham MU. Tun Daim. Kemudian dia melantik Zeti Akhtar Aziz. Ini gubernur bank negara yang sangat lama sekali. Ya, gubernur bank terbaik di dunia. Itu dilantik. Yang kemudian dia mundur pada masa Najib. Kemudian dia melantik Robert Kwok. Robert Kwok ini adalah orang terkaya di Asia Tenggara ini. Di Asia mana? Di Asia. Cina. Ya, Cina, Malaysia sekarang berpangkalan di Hong Kong. Ya. Kemudian dia melantik Hasan Marican. Itu adalah CEO-nya Petronas. Kemudian satu lagi Jomo Kuane Sundaram. Itu adalah seorang pakar ekonomi di Malaysia. 5 orang ini memiliki trust yang cukup tinggi dalam perekonomian
dan kemarin ZT sudah menjamin bahwa ekonomi itu akan stabil, bahwa penghapusan GST itu tidak akan merusak stabilitas ekonomi, dan dengan keadaan sekarang Malaysia itu mampu untuk memberikan subsidi bahan bakar minyak. Ya, itu dijamin oleh ZT yang merupakan orang yang sangat berkapabilitas dan orang yang sangat walaupun dia tidak berjilbab sangat memberikan perhatian terhadap perkembangan bank Islam. Ya, termasuk bahwa semua fitur-fitur elektronik terbaru yang pertama menggunakan bank Islam di bawah pemerintahan kelola ZT Akhtar Aziz ini. Ini adalah salah satu anak begawan Malaysia juga, Tengku Aziz, ya, seorang yang memiliki ide brilian mendirikan tabung haji. Nah, apa arti PRU 14 Malaysia terhadap Indonesia yang 2019 akan melaksanakan pemilu? Ya. Walaupun pemilu masih setahun lagi, tapi panasnya sudah terasa dari sekarang. Lewat hashtag 2019 ganti presiden dengan hashtag jangan ganggu dia sedang bekerja. Ya, itu dua hashtag yang muncul, ya. Yang satu ganti presiden, yang satu jangan ganggu dia sedang bekerja. Ya. Ini apa efeknya kepada Indonesia? Kalau dikatakan tidak berefek, itu tidak mungkin. Reformasi di Indonesia memberi keberanian kepada Anwar Ibrahim untuk mendirikan Partai Keadilan. Ya. Bahkan dia warawiri ke Indonesia untuk mendapatkan dukungan. Itu satu. Yang kedua, kalau dikatakan berefek sangat besar sekali, itu juga perlu diperdebatkan. Ya, kenapa? Karena berbeda struktur sosial kemasyarakatan dan isu-isu yang terjadi di Indonesia. Paling tidak, efek yang diberikan adalah, silakan Pak. Efek yang diberikan adalah memberikan keyakinan kepada orang Indonesia bahwa incumbent dan petahana itu bisa dikalahkan. Itu satu, efek psikologi sangat besar sekali. Yang dulu orang berpikir bahwa susah sekali untuk mengalahkannya, sudah pernah berhasil ketika reformasi, tapi kan jalannya beda. Tidak dengan jalan smooth demokrasi, tapi dengan jalan turun ke jalan. Ini tidak turun ke jalan, tapi melalui kotak suara. Orang akan memiliki keyakinan bahwa itu bisa dilakukan. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin membandingkan sosok Mahathir dengan sosok di Indonesia, saya tidak melihat ada sosok yang se-capable ataupun yang bisa diperbandingkan apple to apple. Ya, Mahathir sudah pernah berbuat apa yang dilakukan pernah dinikmati oleh orang. Dia kemudian mundur, kemudian mencalonkan diri lagi, terpilih. Tempat kita siapa yang memiliki kapabilitas seperti itu, yang pernah melahirkan kestabilan, kemudian dia mundur, kemudian dia naik lagi. Ya, dan di antara tokoh-tokoh itu, ya mungkin SBY, tapi partainya juga banyak masalah. Ya, orang-orang di partainya. Ya, jadi ini juga menjadi suatu mungkin bahan yang bisa didiskusikan dengan lebih panjang, ya, ketika membandingkan. Kemudian sentimental masyarakatnya juga berbeda. Ya, sentimental masyarakatnya berbeda. Pada waktu 2013 di Malaysia, orang yang diberikan BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia, ini Najib ini memiliki satu slogan, Satu Malaysia ya. Bantuan Rakyat Satu Malaysia, bantuan rumah Satu Malaysia, ya. Kemudian bantuan siswa Satu Malaysia, ya. Semua BRIM, semua diserahkan dengan Satu Malaysia. Sehingga dia pakai pin Satu Malaysia. Dulu Mahathir pernah punya jargon One Nation We Care, satu negara kita jaga bersama. Ya, ini yang dimunculkan. Nah, pada tahap PRU 14 ini, ketika orang mengangkat kasus korupsi itu sebagai musuh bersama, maka pemberian apapun itu tidak mempengaruhi kepada voter. Uang diambil, pilih terserah. Itu juga kemarin sempat terjadi di tempat kita. Mie hijau kacau aju. Kasih duit ambil, kasih sarung ambil, kasih apa ambil. Nah, pilih nanti terserah.
Nah, ketika orang menganggap sogok itu sebagai sebuah hal terlarang dan itu akan memberikan efek kepada kotak suara, ini masyarakat berarti sudah meningkat dari masyarakat sembako dan 100.000 kepada masyarakat yang memiliki prinsip bahwa memilih itu kita punya kriteria yang harus didahulukan daripada mengambil kesenangan sementara 50, 100.000 atau 50, 100 ringgit. Ya. Jadi karakteristik ini juga sangat berbeda. Orang Indonesia kalau dikasih sembako masih senang, tapi sebenarnya kita berharap bahwa orang itu memilih dengan rasional, bukan hanya dengan sentimental. Ya. Kemudian bedanya lagi, di Indonesia isu agama itu sangat mudah disetir. Ya, isu agama itu sangat mudah menjadi komoditas politik. Di Malaysia juga ada, tapi dalam periode 14 ini kita lihat bahwa isu agama itu tidak menjadi isu sentral, kecuali di kawasan-kawasan Kelantan dan Terengganu. Tapi secara nasional, nasionalisme itu yang diangkat, kemudian isu kebersamaan dan supremasi hukum yang dikedepankan. Nah, ini adalah kita lihat hal-hal yang mungkin menjadi bahan untuk kita mengkomparasikan apakah pemilu ke-14 di Malaysia itu akan berhembus anginnya untuk menggerakkan keadaan dalam pemilu 2019. Ya, ini adalah hal-hal yang sangat berbeda. Kemudian kalau kita lihat dari segi etnis itu hampir sama ya. Etnis itu sama, mereka juga beragam. Indonesia juga sangat beragam sekali. Kalau di partai, mereka punya partai lokal. Indonesia juga ada partai lokal di Aceh. Kalau di Malaysia itu Sabah Sarawak memiliki partai lokal, ya. Tapi mereka juga berkoalisi dengan partai nasional pada akhirnya, ya. Jadi kalau dilihat memberikan pengaruh yang sangat signifikan untuk membawa perubahan, bisa ya, bisa tidak. Saya mengatakan, ya, iya paling tidak itu memberikan harapan dan keyakinan kepada orang bahwa itu bisa dilakukan, tapi tidak karena variabel-variabel yang ada di Indonesia mungkin juga sangat berbeda. Ya. Tapi ada satu isu yang mungkin sama dihadapi sekarang adalah isu investasi Cina. Malaysia menghadapi isu investasi Cina dan pekerja asing. Indonesia juga isu itu muncul bahwa Indonesia bekerjasama dengan Cina yang menyebabkan kebanjiran pekerja Cina di Indonesia. Isu itu mungkin akan dijadikan komoditas politik pada pemilu 2019. Ya, saya kira saya sudah melebihi waktu yang diberikan, ya, diberikan setengah jam, sudah melebihi. Tapi sebenarnya masih banyak hal lagi yang menarik dikongsikan di Malaysia. Nah, ada satu isu, ini kan Anwar masih di penjara. Bagaimana dia bisa untuk langsung menggantikan Mahathir? Karena Mahathir menjanjikan bahwa dia paling lama akan menjabat 2 tahun kemudian diserahkan ke Anwar. Sementara Anwar masih dalam penjara dan di Malaysia orang yang pernah terhukum tidak boleh terlibat dalam politik 5 tahun setelah dia dibebaskan. Kecuali ada pengampunan raja, royal pardon, ya. Jadi ini sedang diusahakan pengampunan dari yang di Pertuan Agung. Tapi Anwar juga tidak bisa serta-merta jadi Perdana Menteri. Dia harus mengikuti proses menjadi anggota dewan dulu, DUN, atau dewan jadi anggota parlemen dulu. Caranya adalah dengan salah satu anggota PKR itu mundur. Syaratnya tidak boleh jangka waktu itu 2 tahun terakhir masa jabatan. Sebelum 2 tahun, kecuali meninggal, maka dia akan diadakan pemilu kecil namanya, pilihan raya kecil, ya, untuk mengganti kekosongan. Dari situ dia baru bisa dilantik untuk menjadi Perdana Menteri. Tapi saya rasa kalau Mahathir serius, dia bisa menyiapkan ini dengan sistematis. Ya, sebelum dia terpilih, dia sudah nego dengan raja. Ketika dia dilantik, dia sudah nego. Tanggal 16 besok, Majelis Raja akan duduk bermusyawarah bagaimana cara untuk memutuskan berikan pengampunan kepada Anwar sehingga Anwar bisa bebas, kemudian hak-hak politiknya dipulihkan sehingga dia nantinya
bisa untuk menjabat sebagai wakil Perdana Menteri. Kalau ini terjadi, maka Mahathir sesuai dengan janjinya, dia ingin menebus kesalahan memenjarakan Anwar, menebus kesalahan telah mempercayakan Najib. Karena naiknya Najib juga ada peran Mahathir sebenarnya. Ketika Mahathir mundur, itu yang gantian Pak Lah, Abdullah Badawi. Abdullah Badawi dianggap oleh Mahathir terlalu dingin dalam menjalankan pemerintahan. Maka dicari cara oleh Mahathir supaya Najib naik. Ternyata setelah duduk, dia membangkang kepada Mahathir. Nah, Mahathir turun gunung lagi kancah perpolitikan, ingin menebus kesalahannya. Yang pertama, menebus kesalahan dia telah memenjarakan anak didiknya yang dicalonkan, dipersiapkan untuk menjadi Perdana Menteri. Kemudian menebus kesalahan telah memilih Najib sebagai pengganti Abdullah Badawi sebagai suksesor daripada Mahathir mewakili Barisan Nasional. Kalau ini bisa dijalankan, saya rasa ini Mahathir dia ingin mencapai husnul khatimah, ya, memperbaiki kesalahan-kesalahan politik yang pernah dibuatnya semasa dia berkuasa, ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Tepuk tangan untuk Pak Suhaili. Saya kira ini seperti kita langsung mendengar, ya, analis politik dari Kuala Lumpur yang sangat detail, lengkap, ya, soal bagaimana landscape politik di Malaysia, soal sistem pemilu, sistem pemilihan politik, budaya politik juga, ya. Bahkan nama-nama yang disebut Pak Suhaili nggak pernah kita dengar, tapi Pak Suhaili menyebutnya seperti sudah berteman akrab, ya. Saya kira ini satu hal menarik. Di tempat kita juga hadir banyak pihak, ya. Bahkan ada perwakilan dari USM juga. Ini langsung dari IUM juga. Ini adalah kampus yang didirikan oleh Mahathir juga. Juga, ya. Dan ada dari USM Pulau Penang ini langsung khusus hari ini datang naik pesawat ke Langsa, ya. Dari Penang, ya. Ada yang ini juga banyak ingin memberikan komentar, terutama soal apa efek yang akan kita rasakan. Tapi benar bahwa ada perbedaan politik, sistem dan sebagainya, tetapi ada juga titik-titik persamaan. Yang menarik dari Malaysia adalah rendahnya sentimen agama untuk saat ini. Tapi ini kalau kita mendengar paparan Pak Suhaili, mereka sangat programatik. Jadi base-nya itu base program gitu. Jadi rasional, ya, tidak sentimen. Tapi juga ada kesamaan isu, yaitu soal Cina, ya, pekerja-pekerja Cina dan sebagainya. Tapi yang paling penting, Mahathir ini sepertinya lebih besar, tidak hanya dari para politisi Malaysia, tapi lebih besar daripada Malaysia itu sendiri. Itu yang gawat Mahathir. Oke, ada komentar silakan. Nanti ini akan langsung dilihat oleh Pakatan Harapan ini, rekaman kita ini. Tapi kalau nggak dilihat sama Wan Azizah, tahu nggak? Ya, Wan Azizah itu istrinya Anwar. Ini silakan. Ada komentar? Ya. Kalau tidak ada, juga ingin saya sampaikan bahwa ini kestabilan Pakatan Harapan ini mungkin akan teruji dalam 100 hari. Kita akan lihat bagaimana stabilnya Pakatan ini. Karena saya juga melihat bahwa Pakatan Harapan ini sebenarnya juga tidak kuat-kuat amat, ya. Pakatan Harapan ini kalau dilihat dari porsinya, yang paling besar kursi itu adalah PKR dan DAP, Cina dengan PKR. Sementara PBB sendiri itu adalah cuma 12 kursi, ya. Dan itu friksi itu sudah muncul ketika Mahathir melantik 3 orang menteri senior atau dinamakan menteri kanan. Dia melantik Lim Guan Eng sebagai menteri keuangan, kemudian melantik Muhammad Sabu. Muhammad Sabu inilah pentolan PAS yang kemudian masuk ke Amanah. Dia dilantik sebagai menteri pertahanan. Kemudian Muhyiddin Yassin ini adalah wakil Najib yang dipecat dan dikeluarkan dari UMNO, dilantik sebagai menteri dalam negeri.
Ya. Lalu Rafizi Ramli itu merupakan wakil dari Partai Anwar. Dia bersuara bahwa keputusan Mahathir melantik ketiga orang ini tanpa persetujuan dari PKR. Berarti ini ada sesuatu di pakatan mereka, ya. Walaupun Mahathir berkilah bahwa sebenarnya PKR sudah diberikan jatah yang lebih besar sebagai wakil Perdana Menteri, yaitu Wan Azizah dilantik sebagai wakil Perdana Menteri. Kemudian yang isu terkini sekarang adalah ramainya orang yang balik kanan, yang dari BN mau masuk ke Pakatan, dan ini juga menjadi isu, ya, jangan diterima bulat-bulat. Sehingga setelah isu ini muncul, Mahathir langsung ke rumah sakit jumpa dengan Anwar. Nah, ini juga mungkin pertanda, ini akan kita lihat dalam 100 hari sebagaimana stabilnya Pakatan ini dalam mengelola. Tapi saya yakin dengan kemampuan Mahathir dia bisa menghandle ini. Ya, saya yakin dengan kemampuan Mahathir selama ini dia bisa menghandle isu seperti ini. Ya. Oke, ke Pak Jubir atau Pak Fendi, Pak Muhammad? Politik ya. Atau Pak Jubir dulu lah. Tapi udah yang bisa merasakan perasaan politik selama 17 tahun di varian politik di Malaysia. Ya, Pak Jubir pernah merasakan berapa? Saya pernah merasakan Mahathir, kemudian Pak Lah, Najib, dan ini mungkin akan merasakan lagi Mahathir. Iya, 3 periode. Ya. Iya, balik lagi dia. Mungkin Pak Jubir pernah merasakan Tunku Abdul Rahman ya? Berarti zaman Soekarno. Ya. Apa Pak Muhammad? Silakan. Yuk. Ini biar Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat Allah. Kita sudah bisa bersama di tempat yang sederhana ini berdiskusi, dan alhamdulillah kita sudah dengar langsung analisis dari Dr. Suhaili yang baru saja pulang dari Malaysia. Dan sebagaimana beliau saya sebutkan bahwa beliau pernah hidup di masa Mahathir, masa Pak Lah, Tun Najib, dan kembali lagi sekarang Mahathir. Jadi banyak hal, apakah Mahathir nanti akan memiliki jurus-jurus baru atau tidak, atau masih jurus lama akan digunakan. Kemudian salawat beserta salam kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, ahli keluarga beliau, persahabat Nabi, dan kita semua sebagai pengikut Nabi insyaAllah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Moderator, kemudian yang kita muliakan yang amat berhormat Dr. Suhaili sebagai narasumber pada hari ini, dan secara khusus pada peserta diskusi publik tentang tafsir pemilu di Malaysia dan dampaknya terhadap pemilu di Indonesia. Saya sudah lama juga meninggalkan Malaysia. Jadi pada saat isu Mahathir mau mencalonkan diri, sempat juga saya kasih ide sama kawan Fahmi. Beliau dekat dengan Mahathir karena beliau termasuk setiausaha ataupun sekretaris pribadi dari almarhum Tan Sri Sanusi Junaid. Tan Sri Sanusi Junaid ini merupakan kawan akrab, bahkan sejoli daripada Mahathir. Banyak strategi politiknya itu sering berkongsi dengan almarhum Tan Sri Sanusi Junaid. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Mahathir ini tidak terlepas dari strategi yang pernah dilakukan oleh Tan Sri Sanusi Junaid, walaupun beliau sudah tidak ada. Jadi sempat saya katakan sama teman itu, Mahathir time is over. Ya, Mahathir time is over. Jadi waktu Mahathir itu sudah tidak ada lagi. He will not win sebenarnya. Yakin sekali saya, dia tidak akan menang kali ini, dia akan kalah. Terus dibalas dalam Facebook.
You don't know the ground, brother. Kamu udah tahu apa kejadiannya di lapangan sekarang. Ini the grassroots very strong sekarang. Semua sama Mahathir. Kita lihat aja, saya bilang. Melayu mudah lupa, saya bilang. Mahathir pernah bilang begitu. 2 hari kemudian, saya duduk sama Pak Jai, PR3 kita. Mahathir menang. Aduh. Ya, Mahathir menang. Langsung saya balas itu SMS Facebook dari teman itu. Memang semoga Mahathir dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya buat lagi satu post dalam saya punya Facebook. Mahathir was wrong about Mali brothers. Ya, Mahathir salah tentang saudara-saudara Melayu kami. Saya buat inverted comma, tanda kutip di situ, Melayu mudah lupa. Jadi saya buat di situ. Mali never forget. Melayu tidak pernah lupa your leadership, kepemimpinan Anda. Nah, tapi itu sepertinya nggak banyak yang like itu. Saya cek nggak ada yang like, cuma 2 orang saja yang like. Tapi yang waktu saya buat semoga Allah membantu Mahathir itu ramai sekali yang like tuh. Nah, ini yang menarik ya. Jadi saya lihat bang, satu hal yang luar biasa. Kemudian saya follow lagi dari WA alumni ya, alumni UIA. Disebutkanlah di situ, akhirnya diambil gambar waktu Mahathir berkunjung ke Anwar di rumah sakit. Sudah dibuat di situ. There is no eternal foe, no eternal friend. Itu semboyan Machiavelli, ya, Niccolo Machiavelli. Tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Saya komen di bawah, di Malaysia tidak ada begitu. Yang ada di Aceh dan di Indonesia. Tidak ada teman abadi, tidak ada kawan abadi. Musuh abadi. Di Malaysia tidak ada jurus kodok. Jurus kodok. Kalau kita sering jurus kodok tuh, dari partai ini nggak dicalonkan, lompat partai lah, jurus kodok. Nah ini dia, ini satu. Jadi saya buat di situ. Kemudian ada komen lagi tentang beberapa hal, termasuk Dean Turtle, seorang blogger yang banyak mengkritisi pemerintahan Tun Najib ya. Jadi kemudian saya sebutkan di situ, I envy Malays. Saya sangat cemburu dengan orang Melayu. Pada saat ingin merubah, mereka bisa bersatu. Mereka bisa melihat permasalahan itu secara bersama. Jadi tidak ada kelompok ketiga. Berbeda dengan kita. Saya buat di situ ya. Berbeda dengan di Indonesia ataupun di Aceh. Kalau seandainya kejadian ini di Indonesia, saya yakin Ruhut Sitompul itu akan datang ke depan membela Najib bersama geng-gengnya. Akan hadir partai-partai politik yang datang ke depan untuk bela Najib dengan bargaining besar. Jadi waktu saya katakan bahwa Mahathir will not win this time, ya, Mahathir tidak akan menang. Saya punya perspektif keadaan politik di Indonesia, bahwa dalam sedang terjadinya konflik politik itu akan datang sekelompok elit politik yang akan mengambil keuntungan dengan cara dia akan berafiliasi dengan orang yang berkuasa, ya, bargaining untuk mendapatkan posisi lebih besar, kesempatan untuk menghancurkan pakatan yang satu gerakan yang ingin membuat perbaruan. Ini yang saya lihat. Jadi waktu saya katakan dia tidak akan menang dikarenakan akan hadir dari satu partai-partai kecil ini yang akan bernegosiasi dengan Najib untuk mendapatkan posisi-posisi bargaining yang lebih hebat. Nah, rupanya ini tidak terjadi di Malaysia. Nah, ini dia. Tidak terjadi di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia itu terjadi. Kalau sempat di Indonesia akan terjadi. Misalnya sekarang pada saat Jokowi itu dihajar habis-habisan, dikritisi segala sudut, itu datang beberapa partai-partai itu yang masuk mengambil kesempatan untuk mendapatkan bargaining lebih besar. Nah, ini dia yang harus kita perhatikan. Makanya saya lihat
saya agak pesimis dengan keadaan kita. Dikarenakan masih banyak yang self interestnya tinggi sekali. Mungkin dikarenakan negara ini milik kita, milik pribadi, orang asli, orang Jawa Jawa asli, orang Aceh Aceh asli, Melayu Melayu asli. Berbeda dengan orang Malaysia. Mereka multi etnik. Orang Aceh, orang Jawa, Johor itu ramai orang Jawa, ada orang Bugis. Tetapi ketika mereka berbicara tentang Malaysia, mereka Malaysia. Nah, mereka Malaysia. Ini yang membuat mereka kuat. Nah, jadi bukan mereka bicara Aceh, bukan bicara Melayu, bukan bicara Jawa ataupun Bugis, tapi mereka bicara Malaysia, Melayu. Keseluruhan, Pak. Melayunya. Ini yang membuat itu. Jadi saya lihat inilah yang membuat beberapa hal yang kadang-kadang saya pikir menarik juga untuk diberikan. Ini jadi pelajaran bagi kita, ya, bagi kita kawan-kawan kita yang masuk dalam partai politik, bergiat dalam politik praktis itu, ideologinya itu harus jelas dan berpegang teguh pada ideologi tersebut. Nah, sementara kita ideologinya itu nggak ada ideologinya cuma satu, bagaimana saya mendapatkan kursi dari partai apapun. Nah, ini yang menjadi. Makanya beberapa seperti yang disebutkan oleh Dr. Suhaili itu ada beberapa anggota BN yang ingin terbang, Barisan Nasional yang ingin patah balik ke Pakatan Harapan. Sebenarnya waktu masa Anwar, ketika Anwar naik sekitar tahun 2000 berapa itu? 2008 ya. 98 dia Yang sekali lagi 2008, 2005 sekitar itulah yang dia langsung dideklarasikan bahwa besok akan berubah pemerintahan. Ya. Jadi menariknya di situ adalah ketika beberapa anggota Barisan Nasional yang sudah bisa diajak oleh Anwar untuk bergabung dengan partai oposisi. Nah, itu sudah janji itu. Tiba-tiba itu dibaca oleh Tun Najib kalau nggak salah waktu itu. Sehingga beberapa anggota BN itu, anggota parlemennya itu diberikan cuti ke Korea semuanya. Jadi pada hari H untuk pengambilan suara untuk menjatuhkan pemerintahan Barisan Nasional itu tidak ada orang. Anggota parlemen dari BN sudah pergi melancong ke Korea Selatan bersama keluarga. Sehingga Anwar terpaksa terbang ke Korea Selatan untuk berjumpa. Apa yang terjadi? Kami pun tidak tahu. Yang jelas kami dapat paket untuk jalan-jalan ke Korea Selatan. Ini yang menggagalkan Anwar. Nah, waktu itu masih ada almarhum guru Ni Ajis. Ni Ajis, ya. Jadi ini beberapa kali cobaan. Dan apakah ini akan ke depan Anwar akan menjadi Perdana Menteri? Sepertinya mungkin hanya Allah saja yang tahu. Tapi kelihatannya dia memang born to be the Prime Minister of Malaysia. Melalui begitu banyak permasalahan. Ya. Mungkin inilah proses-proses pematangan beliau menjadi seorang Perdana Menteri yang akan bisa melanjutkan kepemimpinan Mahathir. Nah, kalau ide-idenya cemerlangnya luar biasa. Dan kalau seandainya Anwar menjadi Perdana Menteri, itu Muslim Islam itu akan menjadi satu fokus daripada kebijakan politik luar negerinya. Ini yang menarik untuk Malaysia. Malaysia memang mereka tidak pernah berbicara tentang Islam, tetapi mereka pastikan bahwa kalau kita lihat dari segi kebijakan luar negerinya itu memang pertama sekali kebijakan luar negerinya itu untuk Malaysia. Setelah Malaysia itu Melayu, Nusantara. Setelah Nusantara itu adalah Muslim, Islam. Nah, ini memang proyeksinya, jelas. Nah, jadi kalau memang Anwar lagi naik, ini proyeksi ini akan lebih terrealisasi, bahkan
mimpi beliau yang pernah beliau tulis dari dalam buku The Asian Awakening, kebangkitan Asia, itu mungkin akan dilaksanakan lebih dahsyat lagi insyaallah. Kemudian ada lagi beberapa poin yang perlu kita lihat, bahwa Malaysia ini kalau kita lihat secara politik dan kesatuannya itu sudah pernah ditata ya. Makanya kalau kita lihat kenapa Malaysia begitu mudah dalam ada masalah, mudah diubah, mudah didireksikan kembali ya. Itu kita lihat dari segi pembentukan kebangsaannya itu. Jadi hampir semua Perdana Menteri itu melakukan tugas-tugas masing-masing. Kalau kita lihat Tun Abdul Rahman, Tuanku Abdul Rahman itu beliau memastikan bahwa bangsa Melayu itu betul-betul terbentuk. Nation buildingnya itu betul terbentuk. Makanya pada saat Tuanku Abdul Rahman itu tidak ada kerja sama luar negeri satupun. Dia hanya fokus bangsa ini harus bersatu menjadi satu bangsa Melayu yang bermartabat. Sementara bangsa lain silakan hidup, tetapi mereka tetap sebagai second citizen, apakah itu India ataupun Cina. Dan keberhasilan mereka itu didukung oleh kedaulatan raja-raja yang masih ada. Kemudian baru Tun Raja, ayah Tun Najib baru melakukan ekspansi keluar. Ketika terjadi stabilitas politik, ya, bangsa Melayu itu sudah berdiri, maka dia melakukan kerjasama dengan RRC dari dulu. Jadi tidak heran kalau seandainya Najib akan melakukan kerjasama sama Cina, karena dari sejarah kebijakan luar negeri Malaysia itu kerjasama yang pertama sekali dilakukan oleh Tun Raja adalah beliau melakukan kunjungan ke RRC ke Cina. Nah, jadi mungkin saja ini adalah satu historical link ya, hubungan sejarah. Jadi kemudian dilanjutkan oleh Tun Hussein On. Hussein On itu menata kembali ekonomi masyarakat Melayu bersama dengan Mahathir waktu itu. Mahathir sangat kritikal waktu itu, sehingga Mahathir dimasukkan penjara oleh Hussein On. Tapi begitu beliau dibebaskan dari penjara, beliau dimasukkan ke dalam sehingga menjadi wakil Perdana Menteri Tun Hussein On. Nah, ini dah awal-awal dari, sehingga kalau kita lihat memang mereka fasenya itu fase yang memang sudah mapan sekali dari segi kebangsaannya, sehingga mudah. Kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Malaysia ini, mereka cenderung menggunakan inkrementalis. Ya, mereka akan melanjutkan mana yang baik, mereka akan lanjutkan. Nah, ya, mereka tidak ego kepemimpinan itu tidak ada, kecuali memang waktu masa Abdullah Badawi. Ini yang membuat Mahathir kecewa dengan Abdullah Badawi, yaitu beberapa proyek mega yang pernah diusulkan sudah di planning oleh Mahathir, seperti proyek irigasi Bakun di Sabah dan Sarawak. Kemudian ada lagi jembatan panjang di Pasir Putih, Johor dengan Singapura. Ini dibatalkan oleh Badawi, sehingga Mahathir mengatakan he step on my back, dia menusuk saya dari belakang. Ini Mahathir pernah sebutkan itu dalam wawancara kekecewaannya. Jadi inilah beberapa hal yang memang perlu kita lihat. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari orang Melayu, sehingga ada yang menanyakan kepada almarhum Tan Sri Sanusi Junaidan itu, kenapa orang Melayu begitu mudah kita tata? Mereka ini adalah bangsa yang sudah hidup dengan sistem Inggris. Jadi yang membuat mereka hiduplah sistemnya. Dan kerajaan inilah sebagai penguat mereka. Ada seorang datuk saya tanyakan itu sebenarnya bagaimana? Sebenarnya setiap negara itu harus memiliki raja, karena raja inilah sebagai pemersatu bangsa. Dan negara-negara yang tidak punya raja ini selalu akan terjadi tidak stabil politiknya. Nah, itulah keadaannya yang terjadi. Jadi Malaysia walaupun bagaimanapun terjadi konflik, tapi selama agung masih ada kedaulatan raja-raja ini akan membuat kesejukan dari segi masyarakat. Jadi satu hal yang kita bisa petik dari pemilihan umum di Malaysia adalah mereka bisa bersatu pada saat mereka ingin melakukan perubahan. Nah, jadi kepentingan bangsa itu dikedepankan ketimbang kepentingan kelompok ataupun pribadi. Ini yang harus kita catat.
Mereka bisa bersatu dengan Mahathir dan Mahathir bisa meninggalkan semuanya, dan Anwar Ibrahim pun dia tidak pernah marah sama Mahathir walaupun banyak tuduhan yang disampaikan. Ini menarik sekali. Sempat saya nanyakan kepada beberapa teman dekat Mahathir Anwar, kenapa Datuk Seri Anwar tidak mengsu ataupun tidak menuntut Tun Mahathir atas tuduhan-tuduhan berikut. Kita pun tidak tahu kenapa Anwar tidak menuntut. Pencemaran nama baik itu kenapa tidak dituntut oleh Anwar? Wallahu alam, kita nggak tahu. Apakah ini dia akan menjawab semua kesabaran Anwar, ataupun Anwar mendengar nasihat dari Yusuf Qaradawi yang datang ke dalam penjara beliau mengatakan, wahai anakku, kamu harus sabar. Nah, ini dia, sabar dengan semua dugaan. Ini pernah dikatakan oleh Anwar waktu dijenguk oleh Yusuf Qaradawi ketika beliau ditangkap atas kes khalwat dan makar. Jadi kalau seandainya off the record, kalau misalnya Anwar jadi Perdana Menteri, kita bisa minta IC ya. Karena sempat ditangkap gara-gara demonstrasi. Jadi semoga apa yang terjadi di Malaysia ini akan berdampak positif terhadap Indonesia. Tapi memang biasanya begitu ya. Yang menariknya kita lihat adalah Indonesia selalu merasa abang besar bagi Malaysia. Jadi Indonesia mungkin tidak akan pernah mengambil contoh dari Malaysia, karena dia merasa bahwa kami lebih tahu, kami lebih lama daripada Malaysia. Yang sering ambil contoh itu Malaysia dari Indonesia. Nah, apakah ini ego abang besar, Big Brother ini akan berubah kali ini? Ya, di mana kita bangsa-bangsa Indonesia ini akan melihat bahwa kita seperti Pak Dr. Suhaili simpulkan tadi, bahwa melalui kotak suara kita bisa mengubah nasib masa depan bangsa kita. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Sempat saya sekali duduk berdiskusi dengan beberapa tukang sodako, ya, karena jalan-jalan itu dibilang sama tukang sodako dengan pengemudi sodako, supir sodako, orang kita sudah pandai kali-kali. Bagaimana kali-kali? Saya bilang, kali suatu suara 100.000. Jadi satu suara 100.000, itu dikali. Saya pikir itu bukan kali, itu yang tahu nambah saja. Kalau tambah cuma sekali kita tambah 100 saja. Jadi yang pandai kali-kali adalah elit-elit politik. Dia kali terus. Paling kita kasih 100.000, nanti kita kali 5 tahun ke depan berapa yang kita dapat. Nah, ini dia. Jadi kita ajarkan supaya bisa kali-kali. Jangan gara-gara 100.000 yang tahu kita tambah saja, lupa kita kali-kali. Kalau 100.000 kita kali 5 tahun, nah itu banyak. Jadi yang tahu sekarang tambah-tambah. Yang pandai kali-kali adalah orang elit politik. Orang politik yang pandai kali-kali. Nah, jadi kita lihat bagaimana nanti keadaan politik di Indonesia. Kita harapkan ada perubahan dengan flashback itu ganti presiden, ya, langsung lahir lagi isu-isu terorisme. Masya Allah, ya, sudah begitu lama tidak pernah ada teroris, tiba-tiba muncul teroris dengan kasus perempuan dan anak-anak. Ini luar biasa ini. Siapa jadi mesanya, siapa yang jadi rajanya, siapa kastel di belakangnya, kudanya siapa nih? Ini pion-pionnya saja yang terkorban. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Semoga dampak positif perubahan politik secara damai di Malaysia itu ini menjadi pelajaran bagi bangsa kita, insyaallah. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada raja maka akan membuat diri terasa. Tapi dia aja masalahnya adalah semua raja. Ya? Semua orang itu raja. Jadi karena Raja Bandung semuanya jadi punya nih. Kupi. Raja Kupi. Ada tambahan? Kita ada sampai setengah jam lagi nih kira-kira. Al atas besar karena Anwar ya. Nah, itu dia. Nah. Pak Samsuar dari perspektif Dijatuhkan oleh Tansi sendiri. Oh, silakan
itu apa? Shoki. Ini dulu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya saya berpikir saya buat status bahwasanya Indonesia itu sama dengan Malaysia. Dengan naiknya Mahathir, ini ada kemungkinan sejarah berulang di Indonesia. Artinya ada benih-benih Orba yang akan bersemai kembali gitu. Tapi di salah satu grup itu menantang saya, apanya yang sama? Apanya yang sama? Tapi setelah saya dengar hari ini memang ada hal yang berbeda ya. Lalu kekuatan Malaysia itu tidak menjadikan isu agama menjadi isu utama. Tapi Indonesia semakin menjadikan isu agama, maka itu semakin gurih untuk dipolitikkan. Yang ingin saya tanyakan, Malaysia punya kestabilan yang luar biasa dari sisi ekonomi. Itu yang kalau selama ini di sini sibuk dengan asing, Cina dan sebagainya, padahal Malaysia bisa kita bilang berbeda Indonesia dengan Cina, pekerja asing dan sebagainya. Malaysia punya pekerja asing yang luar biasa banyak, mungkin berpuluh kali lipat dibandingkan dengan Indonesia, bahkan mungkin ratusan kali lipat. Saya pikir kalau ada kesamaan sebenarnya tidak perlu ada ketakutan kan antara pekerja asing misalnya yang ada di Indonesia jika belajar dengan Malaysia. Apa yang membuat Malaysia bisa bertahan? Dia bisa bahkan di sana juga ada, kalau tadi JIB ya, yang sempat saya tata JIP itu yang dari partai Cina juga punya DAP ya. Saya karena kami tidak pernah mendengar, jadi maksudnya ada partai Cina lagi di sana bahkan. Ini kan sebuah artinya keterbukaan demokrasi Malaysia ini sudah sangat terbuka seperti itu. Apakah Indonesia kalau dalam kategori politik ini masih sangat awal sehingga melihat orang asing ini begitu alergi. Tapi Malaysia dengan begitu besar pengaruh asing itu sangat stabil negaranya. Perekonomiannya, bahkan orang Malaysia sendiri, bagi teman-teman yang bekerja di sana banyak yang tidak bekerja, yang bekerja adalah orang asing. Tapi stabilitas ekonominya, stabilitas politiknya itu berjalan dengan sangat bagus. Jatuhnya Mahathir, naiknya Mahathir, apalagi sampai 3 hari diliburkan seperti itu, stabilnya juga luar biasa. Kalau Indonesia bisa ambrol itu kan, bisa habis semuanya saya pikir. Apa yang membuat ini begitu kuat? Kalau analisa Pak Suhaili, apa yang ingin begitu kuat? Secara ekonomi tidak dipegang oleh orang Malaysia kan, ekonominya itu. Bahkan orang asing yang memegang ekonominya. Mungkin ini hal baru bagi saya. Jadi saya harus bertanya seperti ini mungkin. Ya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali saya walaupun terlambat dengan diskusi hari ini tentang tafsir pemilu Indonesia versus Malaysia. Ada beberapa yang saya tulis. Pertama terkait isu korupsi, penyalahgunaan wewenang dan tentang perpajakan tadi. Jadi singkat saja, saya ingin bertanya, tapi sebelumnya sedikit menggambarkan sesuatu. Di Malaysia sudah terpilih kembali Bapak Mahathir yang dulu pernah menjabat, yang pernah membangun Malaysia ke arah yang lebih bagus. Sementara dibandingkan di Indonesia sendiri, kita menjelang hari-hari memilih. Hari-hari memilih. Menurut Bapak Suhaili, apakah ada kemungkinan Indonesia ini membesar tingkat korupsinya, penyalahgunaan wewenang, dan tentang perpajakan, atau nanti setelah pemilu di Indonesia ada hal yang lebih baik didapat Indonesia dengan pemerintah yang baru. Lalu yang kedua,
bagaimana menurut Bapak dengan terpilihnya Bapak Mahathir ini, apakah ada dalam pandangan Bapak itu Bapak Mahathir ini bisa membangun kembali Malaysia seperti beliau dulu pernah membangunnya? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena arus dari nyanyi lagu Malaysia itu ada masa Pak Mahathir. Masuk Isabella, Salim, Slam, Iklim macam itu. Tapi ketika Najib malah lagu-lagu Indonesia ke sana. Peter Pan, Ungu macam itu. Nah, mungkin maksud Syauqi apakah nanti ketika Mahathir mengembalikan termasuk mengembalikan kedaulatan lagu-lagu Malaysia. Silakan. Baik, terima kasih. Ya. Menarik. Tadi itu mungkin analisis budaya ya, analisis budaya lewat lagu. Dan kita juga tidak bisa pungkiri bahwa seni ini kadang-kadang juga bisa merekatkan kembali hubungan dua buah negara yang satu akar ini, ya serumpun. Pernah ketika isu Ganyang Malaysia yang baru-baru ini, serang Malaysia, selamatkan Siti Nurhaliza. pernah isu seperti itu, ya kan? Ketika ada beberapa kasus yang berhubungan dengan penyiksaan TKW, kemudian masalah klaim budaya, itu kan sempat muncul. Ya, Ganyang Malaysia, tapi selamatkan Siti Nurhaliza. Itu ada. Nah, dari sisi kebudayaan, kalau kita flashback lebih ke belakang lagi, seni itu dipengaruhi oleh Putih Ramli sebenarnya. Ya. Putih Ramli itu adalah seorang keturunan Aceh, Wak Kurmane. Ya, yang dia merupakan sebuah legend di Malaysia yang film dan lagu-lagunya masih disaksikan dan dinikmati oleh generasi muda yang tidak pernah berjumpa dengan beliau sendiri, ya. Kemudian juga bisa kita lihat bagaimana Upin Ipin itu bisa menenggelamkan si Unyil. Karena meme yang pertama saya lihat itu setelah menang Mahathir, si Upin mengatakan kami ada pemimpin baru, ya kan? Si Unyil mengatakan doakan kami 2019. Itu meme yang saya dapatkan yang pertama, ya kan? Walaupun dari kawan-kawan ada yang mengirim pada malam itu selamat pagi Malaysia baru, ya kan? Tapi langsung ada meme Upin dan si Unyil, ya. Nah, itu dari segi budaya itu sebenarnya menarik sekali. Jadi hubungan ini susah untuk dipisahkan sebenarnya dari segi budaya itu sendiri, ya. Tarian yang ada di Indonesia ada juga di Malaysia. Karena etniknya sama, orang Padang di sini ada, di sana juga ada. Negeri Sembilan itu orang Padang. Bahkan ada adat Minangkabau jalan di sana, di Negeri Sembilan. Johor itu ya ramainya orang Jawa dan Bugis, ya. Di Aceh, di Pahang ramai orang Aceh, ya. Di Kedah, ya Kedah, ya. Baik, saya juga ingin garis bawahi isu agama ini khusus Perium 14 ya, tidak berapa ketara, tidak muncul. Tapi sebelum-sebelumnya ini menjadi isu yang sentral dalam PRU Malaysia. Saya melihat bahwa mereka telah melewati isu ini. Ketika ada sebuah common issue, jadi isu yang menyangkut kebersamaan ini dikesampingkan, ya. Maka dia terlokalisir di PAS saja, masalah isu keagamaan, ya. Kemudian masalah ekonomi, ya, dan pekerja asing. Kalau kita lihat dari segi pekerja asing, Malaysia itu merupakan surganya pekerja asing, ya. Orang yang resmi itu ilegalnya itu selebihnya, ya, ya. Makanya selain tenaga juga dianggap sebagai salah satu pemasukan income kerajaan dari Malaysia, karena mereka membayar levy, membayar ketika mengurus permit kerja itu bayar, ya. Itu juga salah satu mungkin strategi yang dimainkan untuk menarik uang dari pekerja asing. Itu mahal bayarnya, sampai 2,000
ya, yang resmi. Ya. Nah, kemudian mereka saya lihat dari segi pekerja asing ini sudah masuk ke tahapan profesionalisme. Jadi dengan program Mahathir MH2 Malaysian MH2M Malaysia My Second Home, itu dia ingin menarik sebanyak mungkin orang-orang kaya itu untuk berinvestasi di Malaysia. Mereka beli rumah di Malaysia, tinggal di Malaysia, usaha di Malaysia, itu jadi negara kedua mereka. Jadi struktur ekonominya ini saya melihat dia lumayan mapan, ya. Kemudian kebijakan-kebijakan ini cepat direspon. Jadi kebijakan moneternya itu sangat ketat sekali dipegang, ya. Itu yang saya melihat kenapa dia bisa sestabil itu. Makanya ketika goyah, Najib mencari celah untuk menstabilkan struktur ekonomi ini. Dia ingin coba menerapkan model pajak baru. Ketika dia melihat bahwa subsidi minyak ini sudah menggerogoti APBN-nya, dia ingin menghapus subsidi minyak. Ya. Tapi dia melihat dampaknya, maka diberikan BLT dalam bentuk BRIM, ya, BR1M, Bantuan Rakyat Seluruh Malaysia. Itu BLT tempat kita sebenarnya, bantuan langsung tunai. Jadi dicabut subsidi minyak, berikan BLT. Itu untuk menjaga kestabilan. Dia contoh. Iya, belajar dari Yusuf Kala. Tapi pada awal-awalnya itu kan sama orang Bugis. pada awal-awalnya orang senang dapat BRIM, tapi akhirnya orang melihat ternyata BRIM ini tidak mengcover kos hidup yang terus meningkat. Jadi struktur ekonomi ini yang dijaga. Kemudian mereka saya melihat punya BUMN yang menjadi penyangga ekonomi. Dia Petronas kuat sekali. Kemudian Amanah Raya, ya, itu untuk saham masyarakat dikelola oleh negara, bisa ikut dikembangkan itu. Kemudian uang pensiunan KWSP. Kalau tempat kita uang pensiunan siapa yang kelola? Taspen. Itu memang dikelola, diinvestasikan. Kemudian dari segi struktur ekonomi, uang agama, simpanan ibadah haji. Orang daftar haji naiknya 20 tahun kemudian. Setor uang 20 juta ke tempat kita kan. Mereka setornya RM5.000 kalau nggak salah. Karena RM11.000 ongkos naik haji. Itu diinvestasikan. Jadi setiap bulan itu pemerintah memberikan dividen, keuntungan kepada penabung haji. Tempat kita kan berkasus, dana abadi umat. Sekarang aja yang mau dicoba kelola dengan badan pelaksana dana haji itu, yang kemarin ribut karena ingin menginvestasikan dananya ke tanah wakaf Aceh, ya. Itu jadi dana-dana eksternal itu dikelola dengan baik, jadi itu menjadi penyangga ekonomi pemerintah, ya. Kemudian dari segi minyak itu mereka mengeksplorasi minyak di mana-mana, makanya Petronas itu dia sangat kuat sekali. Padahal itu kan anaknya Pertamina sebenarnya, ya. Ini ke Petronas itu kan bocah hengusan kalau dibanding dengan Pertamina itu. Kemudian pariwisata mereka kuat, ya, sektor pariwisata mereka kuat, ya. Sektor pariwisata itu menjadi salah satu penyumbang PDB yang besar bagi Malaysia, ya. Jadi wisata mereka melebihi jumlah penduduknya dalam setahun. Jumlah kunjungan wisatawan, ya. Nah, jadi ini yang menjadi hal yang sangat, ketika wisatawan datang mereka tidak kosong, ya, bawa uang masuk ke Malaysia. Nah, jadi itu sirkulasi. Kemudian tadi kalau kesehatan itu juga orang bawa uang. Berobat itu paling kurang ya paling nggak 10 juta store ke rumah sakit, ya. Jadi sektor-sektor ekonomi ini sebenarnya ketika ada yang orang datang bawa uang, kemudian dia akan berputar, retail itu kan hidup, ya. Jadi dari segi kebijakan ekonomi dia bisa mengontrol ekonominya, apakah dengan subsidi, kemudian dengan struktur ekonomi yang kuat, kebijakan bank negara. Mahathir pernah dia mematok ringgit tidak boleh lebih sekian ketika krisis. Indonesia dari seingat saya tahun 94 saya berangkat keluar itu dolar 1.830 $1. 98 jadi 16.000. 98 Malaysia dia patok ringgit tidak boleh lebih $1 itu
Rp3 ya. 34 pada petang amatir itu. Tidak boleh melebihi Rp3.80. Sekarang mereka pun naik di bawah Rp4. $1. Jadi ring itu dikontrol. Ya, sementara tentu ada konsekuensi pengontrolan uang. Tapi kalau kita kan dilepas ke pasar, ya. Dari 2.000, 6.000 sampai 16.000 pada masa Habibie kita sempat bertahan 6.000. Tapi ya 6.000 tapi Habibie tersandung dengan kasus Timur. Ya, amblas lagi ekonomi kita sampai sekarang bermain di sekitar 11-12.000 dan pada minggu ini naik sampai ke 14.000. Ya, itu rupiah babak belur dengan dolar. Ya. Kalau minyak, mungkin minyak kita lebih banyak daripada Malaysia. Ya, tapi yang menikmati minyak itu pun kita lebih ramai. Ya kan? Mereka orangnya tidak ramai, sekitar sampai 30 juta jiwa. Ya, dengan kawasan seperti itu. Kemudian asing ini juga menjadi isu sebenarnya di Malaysia. Ya. Ketika mereka sudah membicarakan bagaimana generasi Malaysia 15-20 tahun ke depan yang merupakan hasil didikan pembantu Malaysia, pembantu Indonesia. Itu kan orang sudah bekerja, anaknya dititipin ke pembantu. Jadi isu besar dalam masalah keluarga di Malaysia ketika pembantu itu mau pulang ke Indonesia, anaknya minta ikut liburan sama pembantu, nggak mau tinggal sama orang tuanya. Ini jadi isu besar bagi mereka. Ya, konsekuensi mereka tidak sempat mengurus keluarga, kemudian masuklah pembantu, kemudian anak ini dididik oleh pembantu, ya, sampai begitu kuatnya terikat hubungan batin emosional antara anak dan pembantu, itu menjadi pembicaraan di tingkat para pemikir di Malaysia bagaimana mengatasi hal ini. Tapi mereka karena memang budaya kerjanya kerja dua-dua, ya, dua-dua kepala keluarga itu kerja, ibu kerja, ayah juga kerja. Ya, ini juga bermasalah sebenarnya dalam hal ikatan kekeluargaan di Malaysia. Tingkat perceraian juga tinggi di sana. Ya. Kalaupun tingkat perkawinan juga mudah. Ya, mudah. Itu ramai yang kawin 20 tahun kawin. Ya, bahkan budayanya juga misalnya mahasiswa sama-sama menikah ketika masuk kuliah sama-sama dibayar orang tua. Yang laki-laki dibayar orang tuanya, yang perempuan dibayar orang tuanya. Sewa kos mereka tinggal tapi sudah sah sebagai suami istri. Ya, jadi ini juga bukan sama sekali tidak ada, ya. Tapi dalam PRU ini tidak muncul pekerja asing. Yang muncul adalah pekerja asing Cina, ya. Tapi yang menjadi menariknya bahwa ini pertama kali Menteri Keuangan dipegang oleh orang Cina. Ketika isu instansi Cina ini dijadikan sebagai komoditi politik, tapi setelah menang belum pernah Menteri Keuangan Malaysia itu pegang orang Cina. Ini yang pertama ini, Lim Guang Eng ini. Iya, ya, jadi menteri. Tapi dia punya prestasi gemilang di Pulau Pinang. Dia adalah Gubernur Pinang. Ya, Gubernur Pinang yang merupakan wilayah di Malaysia yang merupakan orang Cina dan merupakan daerah yang memiliki PDP paling tinggi di Malaysia. Ya. Yang memiliki income per kapita tertinggi di Malaysia, Pulau Pinang. Itu di bawah Lim Guan Eng. Ya. Jadi dia dilantik sebagai Menteri Keuangan. Jadi ini kita lihat bagaimana proyeksi pengembangan ekonomi di bawah Menteri baru. Tapi saya rasa Mahathir sudah mengantisipasinya. Dia letak Tun Daim dan ZT sebagai penasihat ekonomi. Itu sebagai kontrol. Ya. Jadi itu dikuatkan. Itu 3 orang Melayu, 1 India, 1 Cina dipakai untuk penasihat ekonomi. Tun Daim, ZT dan Hasan Marichan itu merupakan entitas Melayu. Kemudian Cina itu diwakili oleh Robert Kwok. Kemudian yang itu India adalah Jomo Sundaram. Iya. Jadi itu penasihat ekonomi. Jadi walaupun ditaruh 1 orang Menteri Keuangan Chinese, tapi dia punya penasihat yang mayoritasnya. Jadi saya rasa itu memang kerja politik orang kelas tinggi, ya kan? Memang datuknya politik ini. Jadi Siapa yang Menteri Keuangan itu dia terpaksa secara psikologi dia tidak akan berlaku seperti Menko kita yang Indonesia. Ya. Sudah pasti
pasti akan berpikir untuk mayoritas Malaysia. Ya. Karena ini akan memaksa dia untuk aksi yang menguasai. Dia akan pastikan saya mau habis ini saya harus pastikan bahwa yang kebijakannya itu berpihak kepada. Ya. Dan mereka juga sebenarnya walaupun Cina itu walaupun penerimaan dari orang Melayu tidak bisa diterima secara sepenuhnya, tapi mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang Malaysia. Ya. Jadi isu integrasi itu masih menjadi isu sebenarnya, tapi dalam PRU tidak diangkat. Ya. Integrasi antara etnis Cina, kemudian Melayu dan India itu masih menjadi isu. Ya. Tadi kalau kita lihat bahwa Melayu itu masih dianggap sebagai first class citizen, yang lain masih second class Chinese, third class itu India sebenarnya. Makanya kalau kita lihat yang kerja buruh palakin buat jalan itu orang India. Ya. Kalau Cina, iya, betul, iya. Jadi yang buat, ya, Menteri Pekerjaan Umum itu orang India biasa, ya, kerja raya, PU. Kalau itulah PU kerja raya kan. Kemudian kalau Menteri yang menguasai ekonomi Cina, tapi yang menguasai birokrasi itu orang Melayu. Nah, jadi sebenarnya mereka sudah melewati hal ini juga ketika kasus Mamali, yaitu terjadi, ya, itu menjadi kasus hitam rusuhan etnik paling buruk di Malaysia, ya. Jadi itu mereka kasus itu langsung diangkat, kalau mau timbul masalah langsung ingat kasus ini. Jadi itu menjadi sebuah flashback, menjadi pelajaran bagaimana rusuhan itu memberikan dampak yang cukup besar, ya, yang cukup besar. Nah, itu kalau dikaji ada peran orang Aceh juga di situ. Ya. Ditunjukkan demonya Indonesia. Apakah mau jadi seperti itu? Ya. Iya, demonnya pun ya demon tidak ini ya. Jadi saya melihat bahwa struktur ekonominya sudah kuat, ya, ditopang oleh bagaimana sumber dana internal itu dimanfaatkan memang untuk menunjang ekonominya. Kemudian dia tidak terlalu bergantung kepada asing, ya. Jadi pinjaman luar negerinya tidak terlalu tinggi, ya. Baik. Kemudian Syauqi, isu korupsi, apa ada kemungkinan korupsi Indonesia berubah? Ya, kita kalau secara realnya itu bisa kita lihat indeks korupsi. Indeks korupsi kita belum membanggakan. Ya. Indeks tingkat korupsi kita masih menyedihkan, ya. Walaupun usahanya banyak, ya kayaknya ini semakin hari semakin tidak berkurang. Itu dengan begitu gigihnya pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan. Kalau seandainya tidak dilakukan penegakan hukum, saya rasa lebih besar lagi. Ya. Nah, apakah mungkin ini akan berubah? Ya, berubah itu tidak bisa dalam sekelip mata. Ya, saya dulu di Indonesia pernah punya harapan kepada kawan-kawan HMI yang diwakili oleh Anas. Ternyata Anas terbawa arus juga. Ya, saya melihat dia seorang yang santun, seorang yang intelektual, ya. Kemudian dia memiliki basic masa kemahasiswaan, ya, dari mahasiswa, kemudian berubah. Ya, aktivis. 98 itu masuk semua. Fadlizon semua itu aktivis 98 semua. Jadi sekarang di parlemen itu aktivis 98, ya. Jadi bagaimana menciptakan karakter penerus bangsa ini yang tidak cepat luluh dengan pragmatisme politik yang ada. Ini adalah karakter, pembinaan karakter. Jadi kalau dari kecil pun sudah dididik bahwa uang negara bisa dimakan dengan sesuka-sukanya, ya, maka ini juga susah, ya. Jadi orang tidak melihat bahwa ini uang rakyat, tapi uang negara yang bisa kita habiskan. Mental ini yang mungkin yang susah untuk dirubah, ya. Orang kenapa tidak melakukan korupsi? Belum ada kesempatan. Ya. Ya, ini kalau memang ada prinsip ini mungkin susah dibangun. Ya, kalau dia naik dia lebih Tuhado Mbadun, lebih besar lagi, ya. Ini kalau mau rubah karakter bangsa ini yang harus dirubah, Mas Syauqi, ya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa indeks korupsi Indonesia itu akan lebih baik, tapi usaha ke arah situ sudah dilakukan dengan baik, ya.
Tidak bisa apakah setelah pemilu yang 2019 indeks itu akan berkurang, akan naik. Itu perlu proses, ya. Jadi saya tidak yakin itu akan terjadi karena proses pemilunya sendiri itu masih dalam tanda kutip melibatkan penggunaan dana terselubung yang cukup tinggi yang dinamakan dengan kos demokrasi, ya. Dan ini masih jadi perdebatan. Kan tapi di Malaysia untuk mengantisipasi hal ini mereka tetap memberikan sejumlah peruntukan keuangan untuk partai oposisi. Dan ini yang sedang di Indonesia, bahwa kita kan masih minim sekali kos politik yang diberikan oleh anggaran APBN kepada peserta politik kita. Ya, walaupun sudah ada, tapi minim sekali. Tidak sampai 10.000 untuk satu voter. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana terpilihnya Mahathir, ya. Menurut Bapak, dengan terpilihnya Mahathir di Malaysia, apa dia bisa memberi perubahan ke depan dalam pandangan Bapak? Saya melihat begini, ketika Mahathir dipilih, orang percaya kepada Mahathir, masih percaya kepada Mahathir, dan dia saya melihat punya jurus-jurus yang sesuai dengan waktunya. Ya, dia orang yang selalu belajar. Karena kalau kita lihat dari biografinya, dia adalah orang yang paling banyak mendengar walaupun apa yang disampaikan oleh lawan politiknya. Dia akan dengar itu, dia akan saring, walaupun orang itu ditangkap. Ya, dia akan dengar, dia pendengar yang baik. Ya, dia akan memanfaatkan semua input. Dia orang pembaca yang sangat kuat membaca, Mahathir. Mungkin bisa dibaca buku Dokter Umum, itu biografi Mahathir, ya. Biografi Mahathir. Ya, Dokter Umum, apa judulnya saya lupa. Tebal punya saya. Ya, saya punya buku itu seperti itu. Ya. Jadi dialah seorang yang ini, saya berharap pakatan ini tidak rontok dalam 100 hari, dan saya yakin Mahathir itu mampu untuk membawa perubahan. Nah, kalaulah Malaysia ini bisa kembali paling tidak ke kejayaannya yang pernah dicapai pada tahun 2000-an, kita punya harapan dua, Turki dan Malaysia. Ya, kalau ini bisa bergerak dengan baik, saya yakin akan memberikan perubahan kepada OIC, OKI. Ya, karena sekretariat OKI sekarang di Malaysia, dan itu dengan Turki dan Ankara dengan Kuala Lumpur itu kalau bisa memegang peranan yang baik di OKI, itu saya rasa ada kemungkinan keadaan umat Islam itu akan berubah. Ya. Jadi kepada pribadi Mahathir saya yakin dia mampu, ya. Tapi kita lihatlah, dan pasti orang kalah ini tidak tinggal diam. Ya, itu tantangannya, ya. Najib dan kawan-kawannya ya tidak mungkin menyerah begitu saja, ya. Karena dia, ya, ini menarik percaturan apa yang diterapkan oleh Barisan Nasional yang sekarang menjadi oposisi. Ya, oposisi itu kerjanya mengkritik pemerintah. Bagaimana respon Mahathir terhadap strategi-strategi BN dalam mengkritik pemerintahannya? Ini menarik untuk dilihat. Saya yakin itu tidak akan tinggal diam dia. Apalagi dia sekarang akan diselidiki tentang beberapa kasus. Dia tidak mungkin tinggal diam karena dia orang cerdas juga dan punya link kekeluargaan yang sangat kuat. Ya, dia orang pernah berkuasa, tentu susah sekali untuk ini. Ya, tapi Mahathir ini saya lihat cerdik sekali orangnya. Ya, orang tua dan penuh perhitungan. Ya, mudah-mudahan kita berharap ada lagi negara Islam yang muncul yang bisa membanggakan Islam. Ya, orang bisa melihat bagaimana negara Islam itu menjadi sebuah negara yang menjadi ikonik. Ya, kita berharap ada Turki, ada Malaysia. Kita berharap juga Indonesia, ya. Kemudian yang di Arab itu kayaknya mungkin kita harus banyak berdoa karena konfliknya sangat terlalu berat, ya. Jadi marwah negara Islam itu kita berharap akan muncul lagi di Ankara dan di Malaysia. Apalagi kalau memang Anwar bisa naik, ya. Itu Erdogan join Erdogan dengan Anwar, itu saya rasa akan memberikan pengaruh, ya, akan berpengaruh kuat untuk peran negara-negara Islam di dunia.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi sharing kita semua. Mohon maaf mungkin dalam menyampaikan ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Saya berharap diskusi-diskusi ini mungkin bisa dilanjutkan dengan topik-topik atau tema-tema aktual lainnya pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih atas inisiatif, dan ini merupakan kegiatan pertama ya untuk Pusat Studi Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah. Ya, nanti kita usahakan mungkin ada banner-bannernya. Iya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan api ya dia memanaskan tidak membakar. Menghangatkan ya. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Suhaili dan seluruh hadirin yang tiba hari ini. Wah, ini bahasa pun dah jadi bahasa Melayu nih ya. Saya kira ada yang menarik juga khusus untuk Aceh, karena Aceh provinsi rasa negara. Dunia Melayu itu dekat ya dengan kita gitu. Saya tadi mendengar Pak Suhaili bicara panjang lebar tentang Malaysia. Tak ada salahnya YN Langsa ini membuat pusat studi Melayu atau minimal Malaysia Corner lah. Jadi kita bisa belajar. Jadi saya ingat Pak Muhammad katakan tadi, jangan ego lah kita sebagai abang besar. Kita bisa belajar banyak dari orang-orang yang mungkin kita anggap baru dari kita. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.